Pemirsa, sejumlah buruh kembali berunjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Massa mulai berkumpul di Patung Kuda untuk berorasi. Para buruh dari SPSI Bekasi sudah mulai berkumpul dan berorasi. Rencananya diperkirakan akan ada 5.000 buruh dari SPSI, Gebrak, Aliansi Buruh Banten KPBI, dan elemen yang lain yang akan berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Rencananya buruh akan berkumpul di kawasan Tugu Tani untuk kemudian long march ke Patung Kuda. Pengamanan di kawasan Istana Negara dan sekitar Jalan Merdeka kembali diperketat. Ribuan personel TNI, Polri disiagakan pada sejumlah titik yang dijadikan lokasi berunjuk rasa. Sejumlah mobil pengurai massa juga telah disiagakan, antara lain mobil water cannon dan barakuda. Polisi memberlakukan pengalihan arus terutama di jalan kawasan Istana Merdeka hingga Jalan MH Tamrin. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Pangeran Negara di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Ya Pangeran, saat ini sudah berapa kelompok massa yang berkumpul di sana? Wilson, jika berbicara mengenai jumlah ataupun kuantitas dari massa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini, kami perkirakan setidaknya ada lebih dari 1.000 orang yang sudah berkumpul dan saat ini sedang melakukan long march menuju kawasan Patung Kuda. Sebelumnya massa ini berkumpul di kawasan Tugu Tani, namun saat ini sudah mulai berjalan menuju Patung Kuda, tepatnya di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Wilson, dari hasil pantauan kami saat ini, massa membawa atribut bendera dan satu mobil komando untuk menyuarakan orasinya. Dari hasil pendengaran kami, pada intinya massa menyuarakan satu tuntutan, yakni meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun Perpu guna membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law Cipta Kerja. Dan tentunya aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari ini akan terus bertambah jumlahnya dalam segi kuantitas, mengingat tadi kami mendengar bahwa Serikat Buruh dari Banten Raya juga akan bergabung dan saat ini sudah dalam perjalanan. Kemudian juga akan ada Serikat Buruh dari kawasan Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara yang akan ikut bergabung membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sementara itu kami pun dapat melaporkan bahwa dari hasil pantauan kami, sejumlah massa yang ikut melakukan aksinya ini mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mereka keseluruhannya sudah memakai masker dan juga memang sudah dibatasi jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan ada physical distancing dalam aksi unjuk rasa kali ini. Wilson, dalam aksi unjuk rasa kali ini, pimpinan ataupun korlap dalam hal ini berusaha untuk menyampaikan kepada teman-temannya sesama buruh agar terus menyuarakan aksinya guna menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tentunya kita berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi ataupun dilakukan pada hari ini tidak menimbulkan kericuhan sehingga tidak merusak fasilitas publik yang sebenarnya dibangun dari uang rakyat, dan amat disayangkan apabila fasilitas publik tersebut dirusak oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Wilson dan Deta. Saya yakin semuanya kawan-kawan. Baik, terima kasih Pangeran atas laporan Anda. Semoga demo kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu kenyamanan publik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah tidak melarang unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen masyarakat sepanjang mematuhi aturan. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan aparat bersikap humanis dan tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk mengamankan unjuk rasa. Melarang, kalau mau unjuk rasa, yang penting ikuti aturan. Unjuk rasa adalah unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, memberitahu kepada kepolisian, tidak harus minta izin, cukup memberitahu tempatnya di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib. Kepada aparat kepolisian dan semua perangkat
keamanan dan ketertiban diharapkan untuk memperlakukan semua pengunjuk rasa itu dengan humanis. Jangan membawa peluru tajam. Jangan membawa peluru tajam. Saya ingatkan bahwa bukan tidak mungkin di antara para pengunjuk rasa itu ada penyusup yang ingin mencari martir, mencari korban yang kemudian ditudingkan ke aparat. Ini juga sudah masuk di dalam tengara kami, di dalam tengarai para penegak hukum dan penjaga Kamtibmas, dalam hal ini kepolisian. Kepada para pengunjuk rasa, silakan unjuk rasa, silakan, tapi hati-hati, jangan sampai ada penyusup yang mengajak Anda bikin ribut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pembatasan sosial berskala besar telah dilonggarkan Pemprov DKI Jakarta. Namun perekonomian di Tanah Abang, Jakarta masih belum bergairah. Perlakukan demonstran. Kondisi tidak menentu, salah satunya dirasakan oleh kuli angkut barang di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Usai PSBB dilonggarkan, Tanah Abang jadi sepi pengunjung. Penghasilan kuli angkut barang di masa PSBB transisi jauh menurun dibandingkan sebelum PSBB diberlakukan. Menurut sejumlah buruh angkut barang, tengkulak yang biasanya menjadi langganan kini kebanyakan memesan barang secara online untuk mengurangi kontak selama pandemi hingga berdampak pada sepinya pasar tersebut. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Vito Erlangga di Tanah Abang, Jakarta. Ya Vito, berapa persen penurunan pemasukan dari kuli angkut Tanah Abang? Ya, baik Wilson dan Deta, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa betul meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar, namun nampaknya masih ada sejumlah pekerja yang terdampak akibat adanya PSBB. Terkait dengan beberapa prosentase penurunan dari penghasilan para kuli panggul di Tanah Abang ini, saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan salah satu kuli panggul di Tanah Abang, yaitu Sugari. Ya, Bang Sugari, selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Bang Sugari, dapat diceritakan, Bang, ini kan Pemprov DKI Jakarta saat ini masih menerapkan PSBB. Untuk penghasilan sendiri, apakah terdampak, Bang? Sekarang susah, Pak. Sekarang gara-gara PSBB peningkatan menurun. Porter juga semua juga masyarakat di sini, toko-toko patungan tutup semua. Karena PSBB. Jadi pekerjaannya tinggal dikurangin aja, tinggal PSBB ini. Biasa sehari dapat berapa, Bang? Sehari dapatnya paling ya 50.000, 70.000. Kadang-kadang ya kalau rame 200.000, kadang-kadang, Pak. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan masa sebelum PSBB sendiri seperti apa, Bang, penghasilan, perbandingan penghasilan? Beda, Pak. Sekarang sekarang orang-orang pakai online, bukan orang karyawannya ke sini belanja ke sini. Enggak, sekarang pakai di rumah, cepat pakai HP, tinggal nyampe rumah belanjanya sekarang, Pak. Susah. Melihat kondisi seperti ini, harapan Abang sendiri untuk pemerintah seperti apa, Bang? Ya kalau pemerintah harusnya, kalau sekarang nih harus dibetulin lagi lah. Kalau PSBB-nya dihilangin, masalah corona ini cepat-cepat selesain semua, Pak. Seharusnya kalau pemerintah, kalau sekarang kalau nggak digituin susah semua, masyarakat susah semua, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Sugari, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya begitu Deta dan Wilson, wawancara saya dengan salah satu kuli panggul di kawasan Tanah Abang. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporan Anda, Vito. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzahas hingga kini masih dirawat di RSPAD Jakarta. Selama dirawat, kondisi kesehatan Hamzahas menunjukkan perkembangan yang baik. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas dirawat intensif di RSPAD Jakarta. Sejumlah pejabat mengunjungi Hamzahas di rumah sakit pada Selasa siang, diantaranya anggota DPR RI Komisi 7 Abraham Lunggana.
Meski dirawat di ruang high intensity care unit, kondisi Hamzahas mulai membaik. Jadi kalau saya lihat dari alat kesehatannya cukup menyenangkan gitu. Artinya tensi darahnya 110 normal, bawahnya 90. Insya Allah lah ya, gulanya juga stabil kok. Kalau informasi mau dipindahkan kamar hari ini ya? Hari ini. Hamzahas menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada periode 2001 hingga 2004. Dalam Kabinet Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Hamzahas menjabat Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk periode tahun 1998 hingga tahun 2007. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Wakil Presiden RI ke-9 Hamzahas, sudah ada rekan kami Nadia Raisa di RSPAD Jakarta. Selamat siang Nadia, bagaimana kondisi Bapak Hamzahas siang hari ini? Ya, Deta dan juga Wilson, hingga saat ini Hamzahas masih menjalani perawatan di HICU Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto. Namun baik dari pihak rumah sakit maupun keluarga masih belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kondisi terbaru dari Hamzahas. Tapi sebelumnya pada Senin lalu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani sempat menyampaikan bahwa kondisi Hamzahas sempat menurun pada Senin pagi. Oleh karena itu ia dipindahkan ke HICU. Namun setelah dipindahkan kondisinya sudah berangsur membaik dan menurutnya juga Hamzahas sudah dapat merespon dengan anggukan meskipun masih belum dapat berbicara karena masih menggunakan alat bantu, tetapi kondisinya sudah mulai stabil. Ia juga sempat menyampaikan beberapa pejabat publik juga sempat datang seperti misalnya Mardiono, Watimpres dari P3 dan juga Suharso Manoarfa yaitu Ketua Umum dari P3 dan beberapa pejabat lainnya. Tetapi untuk hari ini menurut pantauan kami memang belum nampak adanya pejabat publik ataupun tokoh politik yang datang untuk menjenguk sini. Dan juga menurut Arsul Sani sebelumnya sempat dikatakan bahwa kondisi Hamzahas di usianya yang 80 tahun ini menderita penyakit gangguan organ pencernaan dan juga pernafasan. Oleh karena itu masih dirawat di HICU Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto. Tetapi untuk kondisi terkini kami juga masih menunggu keterangan lebih lanjut. Ya, Deta dan juga Wilson.